Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, Bang Adian, kalau menurut Mas Zaky tadi reshuffle ini juga menjadi pertaruhan besar buat Presiden Jokowi untuk membuktikan apakah ini betul adalah solusi atau politik dagang sapi. Kalau dagang sapi enggak lah, masa ketua umum PAN dibilang dagang sapi, enggak sapi lah, itu ketua umum. Yang menggantikan juga orang yang punya potensi yang saya yakini sudah dihitung dengan baik lah. Dan gimana kita mau meragukan kalkulasi Presiden Jokowi? Gubernur menang, presiden menang 2 kali. Meragukan kalkulasinya itu aneh menurut saya. Kenapa? 3 kali kemenangan berturut-turut seperti ini menunjukkan bahwa dia berpikir betul, dia lakukan, betul, dia menang. Apalagi cuma soal susunan kabinet. Itu loh, yang harusnya kita ragukan itu kenapa PKS kalah berkali-kali. Itu loh, itu yang menurut saya harus dipertanyakan. Kenapa? Mungkin tafsirnya terlalu banyak, apa saya ditafsirkan. Kalau dibilang sebentar dulu, jangan emosional. Kalau dibilang ini pertaruhan, memang hidup itu pertaruhan. Orang bilang perjudian terbesar kita dapatkan sejak kita dilahirkan, katanya seperti itu. Jadi semua ini pertaruhan. Tapi saya yakin bahwa semuanya dibangun di atas kalkulasi yang luar biasa. Evaluasi yang mendalam, menyeluruh, dihitung masing-masing orang. Tidak cuma persoalan kemampuan loh, tapi bagaimana kemudian berikutnya ketegangan politik yang berlarut-larut selama ini semakin mereda segala macam. Bahwa kemudian ada yang tersingkirkan, biasa saja. Oke, Mas Toto, kira-kira kalkulasi seperti apa ya yang dihitung oleh Presiden dalam memilih Menteri Mendak, kemudian juga dengan menteri lainnya dan juga 3 wamen tambahan. Kalkulasi apa yang ada di bayangan Presiden? Iya, pertama saya ingin katakan perdebatan tadi sebenarnya menjelaskan sebuah fakta. Semuanya terlibat dalam anomali sistem presidensial tadi. Ketika berbicara mengenai kabinet mau koalisi dagang sapi kah, kabinet politik kah, SBY melakukan itu, Ibu Mega melakukan itu, Gus Dur melakukan itu, Pak Jokowi melakukan itu. Dan itu problem yang harus diakui bermasalah secara tata negara. Makanya kemudian undang-undang politik kita selalu berubah. Perdebatan mengenai presidensial selalu berubah. Termasuk sampai porsi wamen yang sekarang bertambah terus, itu kan mengalami perubahan terus-menerus. Pak SBY ada 19 menteri, sekarang kalau tidak salah ada 18 wakil menteri. Dan dulu harusnya eselon 1A, sekarang asal setingkat eselon 1A. Artinya memang ada anomali di situ dan semuanya menikmati di sini. Tinggal bagaimana kita menafsirkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin. Apakah sebatas anomali seperti yang pernah dilakukan oleh SBY ketika melakukan tersebut dan tujuannya sama-sama untuk stabilitas politik walaupun terbukti gagal. Sudah dikasih menteri Golkar dan PKS tetap bandel kalau kita ingat saat itu ya di jilid kedua. Yang saya tafsirkan kemarin kalau saya langsung menyimpulkan kalau dalam kapasitas sebagai pemimpin koalisi saya bisa berikan nilai mungkin 9 atau 10. Karena kita melihat sebuah menu utama ketika ada analisis mengenai retaknya hubungan Ibu Mega dengan Jokowi, Surya Paloh dengan Jokowi, koalisi dalam koalisi. Kemarin kemudian semuanya ada dalam satu layar bersama-sama menunjukkan sebuah soliditas. Tapi sebagai kepala pemerintah, menurut saya terjadi sebuah anti klimaks. Perbincangan mengenai reshuffle itu dimulai dari bulan Oktober 2021 kalau kita lihat. Lalu kemudian teriakan-teriakan Jokowi mengenai tuntutan terkait dengan inflasi, geopolitik, krisis pangan, yang kemudian kalau kita analogikan orang udah semangat pengen main petasan, lalu tiba-tiba yang ada cuma bahan kembang api gitu ya. Bunyinya nggak ada, apinya juga kecil gitu kan. Kenapa? Karena secara kuantitatif yang diganti jumlahnya sangat minor. Secara kualitatif sederhana saja. Semua yang kemudian kemarin dilantik, baik itu menteri ataupun wamen, coba lihat mana yang latar belakangnya sesuai dengan kementerian yang dia pimpin. Lebih mudah menafsirkan secara politik. PAN dalam konteks menambah kekuatan di parlemen. Pak Hadi orang dekat Jokowi. Wamen kalau kita lihat ada 2 dari orang parpol, 1 tambahan parpol baru, 1 lagi kemudian pergeseran saja antara Surya Chandra dengan Raja Juli Antoni. Jadi suka atau tidak ini memang harus diakui lebih mudah ditafsirkan politik
Tetapi apakah ini sebuah kesalahan anomali karena Jokowi terpaksa? Saya melihatnya terbalik. Ini sebuah kesengajaan Jokowi, memang kemarin yang coba ditunjukkan adalah peristiwa politik. Merespon situasi yang tidak terlalu baik menuju 2024, tensi dengan berbagai macam rumor, yang ingin dilakukan adalah menunjukkan tidak ada keretakan, solid, tetap bekerja sebagaimana mestinya, bahkan saya menambah kekuatan baru. Dan itu ciri khas Jokowi. Sebelum bekerja, dia ciptakan stabilitas politik. Ada kondisi yang lebih ekstrim yang pernah dilakukan kok. Ketika menarik yang namanya musuh politik, baik Prabowo ataupun Sandiaga Uno, sebelum kemudian dia dilantik di tahun 2019 bulan Oktober. Oke, apakah memang saat ini yang lebih dibutuhkan adalah stabilitas politik, menampilkan citra soliditas di antara partai koalisi, ketimbang misalnya persoalan menyelesaikan krisis minyak dan sebagainya. Apakah itu akhirnya bisa menjawab, Bang Saleh, sebetulnya ini betul-betul akomodasi atau memang sesuai dengan kebutuhan rakyat? Kalau melihat profilnya Mendak, Pak Zulhas, apakah betul-betul bisa memenuhi kebutuhan rakyat? Ya, pertama begini ya, kalau Pak Zulhas itu, kalau ditanya backgroundnya apa, ya tentu dia pengusaha, Pak. Jadi sebelum masuk dan terjun secara total di dunia politik, beliau itu adalah pengusaha. Dan saya kira track recordnya di dunia usaha juga jelas, dan saya kira termasuk salah seorang pengusaha yang berhasil. Kemudian yang kedua, dari sisi pengalaman politik, beliau ini menjadi pengurus partai mulai dari struktur terendah, yaitu ketua departemen. Bahkan sampai jadi sekjen, kemudian pernah jadi ketua praksi di DPR, pernah jadi menteri, kemudian pernah juga jadi ketua MPR dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang terakhir ya juga wakil ketua MPR, pernah 2 kali menjadi ketua umum partai politik. Dari sisi riwayat birokrasi dan riwayat politiknya, saya kira ini bukan sesuatu pengalaman yang mudah untuk dicapai seorang politisi. Dan karena itu saya yakin kalau kita berhusnuzon, kalau pakai bahasanya teman-teman di PKS ya, itu ya tentu ini bisa kita jadikan sebagai bangunan optimisme dalam rangka menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada saat ini. Baik, jadi ada rekam jejak yang panjang lah ya yang membuat Pak Zul ini pantas menjadi Mendak. Ya, sangat pantas. Saya ingin tanya, kalau PBB mendapatkan kursi wamen, Mas Firman, apakah ini upah keringat atas dukungan PBB kepada Jokowi di 2019? Ya. Sebelum saya menyampaikan itu, saya mungkin sedikit ingin mengomentari bahwa reshuffle ini kan memang hak istimewa seorang presiden, ya kan? Jadi kami melihat bahwa Presiden Jokowi hari ini sangat lentur mempergunakan haknya itu. Jadi dengan waktu yang 2,5 tahun ini, jelas Pak Jokowi sangat berhati-hati, menilai, mencermati, yang tentunya ini bertujuan untuk menyukseskan visi misi beliau, Pak Jokowi bersama Pak Ma'ruf Amin. Jadi reshuffle yang terjadi hari ini, kami melihat bahwa apa yang diamati Pak Jokowi, apa yang dibutuhkan Pak Jokowi di sisa jabatan 2,5 tahun ini mesti diperbaiki. Maka terjadilah reshuffle hari ini. Ketika hari ini kami Partai Bulan Bintang diajak masuk ke dalam kabinet, terus terang kami mengucapkan terima kasih bahwa Pak Jokowi memperhatikan partai kami. Ya, diajak. Kami terus terang tidak pernah berbicara atau apalagi menawarkan untuk kader kami masuk sebagai salah satu menteri atau wamen. Tetapi saya malah kemarin masih melakukan perjalanan dengan Pak Wamen ke Sumatera, ke Jambi pada saat itu. Ketika pulang tiba-tiba dia bilang, saya kemungkinan besok dipanggil ke istana untuk dilantik sebagai wamen. Jadi benar-benar ini surprise buat kami Partai Bulan Bintang bahwa Pak Jokowi ternyata sangat memperhatikan partai kami. Ya, tentunya ini kan dengan penilaian yang panjang. Pak Jokowi kan tidak sembarangan juga menunjuk. Pasti bertanya dulu kepada ketum, bertanya dulu dengan penasihat Pak Jokowi. Jadi ini bentuk perhatian ya dari Presiden Jokowi. Iya, bentuk perhatian. Ya? Kalau kami bilang sah-sah saja ketika dibilang, mungkin ada yang bilang ini bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue. Iya, kalau bagi-bagi kue ya sudah wajar lah kalau Pak Jokowi juga berbagi dengan kami. Wajar ya? Kami kan keluarga. Wajar, karena kami di 2019. Kan partai koalisi, kami keluarga. Yang tidak wajar ketika yang di luar dibagi kue.
kue. Kami yang di dalam tidak dibagi. Jadi kalau yang di dalam itu Kami bilang, wajar. ya kan? Oke, satu. Terus Ya, yang kedua, wajar-wajar Pak saja, Jokowi ya itu kan? sangat memperhatikan loh pendukung-pendukungnya dulu. Jadi ya kayaknya ini apakah presidennya lebih memperhatikan kebahagiaan dari orang-orang yang pernah berjasa pada dirinya atau sebetulnya kebutuhan rakyat yang seharusnya lebih diperhatikan oleh Jokowi? Tadi saya sampaikan bahwa reshuffle itu untuk elit atau untuk alit atau wong cilik. Ketika kita mengatakan reshuffle itu untuk alit atau untuk wong cilik, maka harus ada evaluasi yang komprehensif dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dari yang rakyat rasakan. Masalah ekonomi begitu komprehensif. Sekarang kalau masalah di pertanian ada penyakit mulut dan kuku. Sekarang sedang mewabah. Dan itu harus ditangani. BUMN kita juga banyak merugi. Kemudian masalah inflasi, ancaman inflasi pangan luar biasa. Jadi kalau kita melihat, maka konsepnya harus integratif dan komprehensif. Bukan, mohon maaf, apa yang ditunjukkan di front stage, di depan publik kemarin, itu bukan dalam bingkai untuk memperbaiki performance dari kabinet ini yang tinggal 2 tahun. Sehingga kalau kita ingin mendudukan ini sebagai dalam bingkai ada reform, ada perbaikan dengan ancaman global yang luar biasa dari sisi ekonomi dan ekonomi domestik juga belum pulih sepenuhnya, maka yang harus ditunjukkan adalah paket reform, reshuffle yang memberikan optimisme, sentimen, pesan yang optimis yang menggerakkan ekonomi itu Jadi sendiri. reshuffle sekarang pesimis? Saya tadi sampaikan ini lebih ke arah politik akomodasi, bukan politik kinerja, bukan politik meritokrasi. Kalau tadi katanya tidak apa-apa dong politik akomodasi. Ya itu sah-sah saja, makanya tidak usah tersinggung kalau saya sebut politik akomodasi. Dalam politik ini tadi teman kita dari PBB mengatakan ya wajar dong dapat kekuasaan. Sudah diakui bukan? Ini sebagai politik akomodasi kekuasaan. Tapi yang menjadi masalah adalah sebetulnya banyak PR, ini untuk tantangan di elit situ. atau untuk alit? Untuk elit atau itu untuk yang harus kita kritisi di sini. Mau tanggapi bahwa ini kan seakan-akan reshuffle ini tidak dasar atas dasar evaluasi. Dari mana tahu kalau itu tidak dilakukan atas dasar evaluasi? Kan sebetulnya melakukan evaluasi kan Presiden Jokowi. Apa harus dilapor dulu sama PKS bahwa kita sedang evaluasi? Dan sangat naif sekali kalau kita katakan Presiden Jokowi tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Di mana pada yang terakhir survei terakhir dia ditanya Mas Iniarto, itu kan lagi turun. Tingkat populernya turun. Jadi berdasarkan itu saya kira itu ada dilakukan evaluasi. Minyak goreng langka misalnya, ada beberapa komoditas yang naik harganya. Itu semua dilakukan evaluasi. Oke. Dan jangan-jangan atas dasar itu maka dilakukan reshuffle ini. Dan kalau misal tiba-tiba diambil kesimpulan nggak dilakukan atas dasar ini, itu Pak Khalid aja tadi melakukan evaluasi sendiri. Apalagi Jokowi sebagai presiden begitu loh. Ini tadi kan evaluasi yang disampaikan. Jadi sebagai presiden yang nongkronginnya tiap hari, pastilah dia akan melakukan evaluasi. Bahkan mungkin day to day dia akan melihat kinerja semua kabinet yang ada ini. Baik. Itu Jokowi apalagi ini udah masuk periode kedua. Masa kita menganggap underestimate begitu kemampuan Jokowi untuk melihat kinerja para pembantunya di kabinet itu. Oke, baik. Sekali lagi kita akan mengulas lebih jauh pemirsa. Apakah nanti dengan reshuffle ini betul-betul bisa menjawab PR-PR krisis pangan, minyak, kemudian energi dan sebagainya yang menjadi tantangan kita saat ini. Belum lagi sebentar lagi akan masuk ke tahun politik 2024. Apakah kinerja kabinet Jokowi yang banyak diisi oleh politisi ini akan terpecah? Kami akan kembali sesaat lagi.